Kita ketemu lagi pada video pembelajaran kali ini. Dalam video ini kita akan membahas tentang jarak dari titik ke garis. Pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang jarak dari titik ke titik. Sekarang kita akan pelajari tentang jarak dari titik ke garis. Nah, yang paling pertama kita perhatikan bagaimana yang dimaksud dengan jarak dari titik ke garis. Nah, kita perhatikan di sini, misalkan kita tarik garis dari B ke C. Ini adalah garis dari B ke C, kita tarik garis. Sedangkan titiknya itu berada di luar garis. Jadi misalkan titik A-nya kita simpan di luar garis BC, titik A ini. Maka yang dimaksudkan dengan jarak dari titik ke garis itu adalah A ini, titik A ini ke garis BC yang ini. Tapi ingat syaratnya, saat kita tarik dari dari titik ke garis, seperti syaratnya harus tegak lurus. Jadi harus tegak lurus seperti ini. Tegak lurus. Tegak lurus. Ini yang maksudnya tegak lurus. B ke C. Jadi tidak boleh A-nya ke kanan sini kita tarik. Berarti itu bukan tegak lurus. Atau sebelah sini, baru kita tarik B ke sini. Berarti tidak tegak lurus. Jadi ingat, syaratnya harus tegak lurus. Nah, setelah kita membuat titik ke garis seperti ini, dari titik, misalkan di sini adalah salah satu titik-titik A ke garis BC ini, sebuah garis ini. Berarti setelah itu kita hubungkan. Kita hubungkan garisnya sehingga bisa membentuk sebuah segitiga. Misalkan B ke A, begitu pula dari A ke C, maka akan membentuk seperti ini. Misalkan BA ini kita hubungkan, titik B dengan A ini kita hubungkan dengan sebuah garis, dan begitu pula dari titik C ke A juga kita hubungkan, sehingga bisa membentuk sebuah segitiga. Nah, seperti ini. Nah, misalkan saya ambil salah satu contoh, misalkan yang dimaksud dengan pertanyaan jarak dari titik ke garis. Berapakah jarak titik A ke diagonal ruang EC? Misalkan kita perhatikan dalam kubus, diagonal ruang EC ini yang dimaksudkan dengan garis ini diagonal ruang E ke C, diagonal ini yang garis EC, titik A ke diagonal ruang EC, maka EC ini titik A-nya ada di sini. Maka langkah yang pertama adalah kita hubungkan dari titik A ke E dan juga A ke C kita hubungkan, baru kita bisa mencari tahu jarak dari titik A ke diagonal ruang EC. Maka kita perhatikan baik-baik. Setelah kita hubungkan ini, maka akan membentuk sebuah segitiga seperti ini. Maka setelah itu kita tarik dari titik A ke diagonal atau ke garis EC. Maka A ini kita tarik ke sini sehingga bisa tegak lurus, bisa tegak lurus A ke atas EC ini. Misalkan di sini kita bisa simpan titik P, atau selain dari penamaan titik dalam kubus ini. Jadi misalkan ini bisa simpan titik P atau A aksen, terserah. Yang penting intinya bahwa syaratnya harus tegak lurus. Jadi misalkan A ini ke tengah-tengah ini berarti dia tidak tegak lurus. Garisnya tidak tegak lurus dengan titik dari A ke EC ini tidak tegak lurus, sehingga kita perhatikan di sini ke samping sini sehingga bisa tegak lurus. Syaratnya harus tegak lurus. Nah, untuk mencari tahu atau menghitung nilai atau jarak dari titik ke garis, berarti ada beberapa konsep yang harus kita pahami terlebih dahulu. Itu yang pertama adalah konsep teorema Pitagoras. Kali lalu kita sudah membahasnya pada jarak dari titik ke titik. Ini sisi miring didapat dari tegak tanpa alas, tetapi ingat harus dikuadrat ke masing-masingnya. Sedangkan tegak atau alas yang ditanya, maka sisi miring dikurangi salah satunya. Dan yang kedua adalah konsep dasar trigonometri, sin cos tangen. Sin itu didapat dari tegak per miring, sisi tegak per sisi miring, tergantung dari sudut alfanya ada di mana. Jadi harus kita simpan titik tegaknya atau sisi miring itu harus sisi miring dengan alasnya harus bergantung pada sudut alfanya, sehingga sin itu didapat dari tegak per miring A per C, cos itu didapat dari datar per miring, datarnya B, per miringnya C, tangen itu didapat dari temi, tegak per datar. Ingat, sin adalah sin cos tangen temi dami theta. Nah, dan konsep yang ketiga adalah yang kita harus kuasai adalah luas segitiga. Luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi. Misalkan di sini adalah sebuah segitiga ABC dengan di sini tingginya kita tarik dari C ke sini, maka di sini kita simpan titik D, contoh, maka setengah alas kali tinggi. Luas dari segitiga ABC ini adalah setengah alas kali tinggi, alasnya adalah AB, tingginya adalah C ke D. Nah, dari sebuah segitiga ini bisa juga kita balik B-nya kembali ke atas, AC-nya bisa menjadi alasnya, maka C ini bagian sikunya, A-nya kita tarik ke sana, maka alasnya akan menjadi AC. Tegaknya adalah jadinya BC. Ini segitiga yang sama sebenarnya, cuman kita balik sehingga D-nya akan berputar seperti ini. Maka
Kalau misalkan kita perhatikan, kalau kita menghitung jarak dari titik ke garis, nah perhatikan seperti ini, yang dihitung jarak seperti ini, yang dihitung adalah jarak dari C ke D, maka konsep yang paling mudah untuk menghitung cara seperti ini berarti tegak kali alas dibagi sisi miring. Tegak kali alas dibagi sisi miring. AC kan tegaknya. Eh, AC itu kan AC ini adalah alasnya, BC ini adalah tegaknya. Eh, tegak kali alas dibagi dengan sisi miring AB. Itu untuk mempermudah sehingga eh, lebih mudah sehingga mempermudah untuk mencari tahu jarak dari titik misalkan di sini ada C ke D. Jadi saya ingatkan sekali lagi kalau misalkan kita temukan beberapa soal kalau cara hitungnya seperti ini atau mencari jaraknya seperti ini dari titik ke garis model seperti ini, maka untuk mempermudahnya adalah tegak kali alas dibagi sisi miring. Nah, setelah tiga konsep ini kita sudah kuasai, maka kita perhatikan ada beberapa latihan soal, contoh soal. Nah, di sini diberikan kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Jarak titik F ke garis AB. Ingat syaratnya bahwa harus tegak lurus. Titik ke garis harus tegak lurus. Nah, F ke garis AB. Berarti F ke garis AB. AB ini. Kita tarik seperti ini. F ke AB. Kalau kita tarik dari F ke AB di sini berarti dia tidak tegak lurus. F ke AB. Berarti ini kan tidak tegak lurus. Tegak lurus kecuali F-nya di sini. Berarti baru tegak lurus. Maka kita F ke garis AB. AB kan garis yang ini. Berarti kita tarik F ke B. Cari yang terdekat. FB, maka dia akan tegak lurus ini. Ini tegak lurus. Maka F ke B kan sama dengan rusuknya. Sama seperti B ke C. Maka jaraknya F ke B ini adalah 10 cm. Itu mudah. Ingat syaratnya, sekali lagi saya tekankan bahwa syaratnya harus jarak dari titik ke garis harus tegak lurus. Kita perhatikan yang kedua, contoh soal yang kedua. Diberikan kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm, jarak titik F ke garis AC. F ke garis AC. Perhatikan F ke garis AC. AC di sini kita perhatikan AC ini dia bagian alas AC ini kan diagonal bidang sebenarnya. Diagonal bidang alas ABCD. Warna merah ini, garis warna merah. F ini titik ke sini. Ke AC kita hubungkan ke AC, ternyata dia tegak lurus. Ternyata tegak lurus. Berarti kita bisa menggunakan konsepnya. Nah, kita perhatikan. Kalau ternyata tegak lurus, kita coba hubungkan A ke P dengan F ke C. A ke F dan C ke F. Nah, terus di tengah-tengah dari AC yang kita hubungkan F ke garis AC, ternyata di sini kita simpan titik P, misalkan P atau F aksen terserah. Nah, dari ini segitiga, coba segitiga APC ini kita keluarkan. AFC ini kita keluarkan. AFC tengah-tengah di sini saya ganti dengan F aksen, di sini saya simpan titik P sebenarnya, tapi di sini kita bisa ganti dengan F aksen, sama saja. Sehingga ternyata kita perhatikan A ke C, A ke C, A ke F, F ke C ini adalah diagonal bidang. Ingat, diagonal bidang kali lalu pada jarak titik ke titik adalah A akar 2. A akar 2. Maka di sini 10, maka kita ganti 10, 10 akar 2. Berarti A ke F 10 akar 2, C ke F juga diagonal bidang, maka 10 akar 2. Nah, A ke C juga yang garis merah ini juga diagonal bidang, maka 10 akar 2. Nah, yang ditanya adalah F ke P atau F ke F aksen. Tinggi dari ini. Maka A ke P, C ke P kan sebenarnya dibagi 2 tengah ini. Maka kita bagi 2, 5 akar 2, sebelahnya juga 5 akar 2. Sehingga 5 akar 2 tambah 5 akar 2, 10 akar 2. Karena jarak dari A ke C kan 10 akar 2. Maka kita perhatikan, nah yang kita cari adalah, yang mau ditanya adalah F ke P, F ke garis AC atau F ke P ini. Nah, di sini saya kasih F aksen, maka ini tingginya. Kita perhatikan, kita ambil salah satu segitiganya untuk mencari tahu ini tegaknya yang ditanya sebenarnya. Misalkan ini F, C, F aksen. Maka F aksen ke C sebenarnya 5 akar 2, C ke F 10 akar 2. Maka tegaknya belum diketahui, maka kita menggunakan sisi miring dikurangi dengan alas. Tapi ingat, masing-masing sisi harus dikuadratkan, hasilnya ditarik akar. Maka 10 akar 2 dikuadratkan, dikurangi dengan 5 akar 2 dikuadratkan. 10 akar 2 dikuadratkan, 10 pangkat 2, 100, akar 2 pangkat 2, akar 2 kali akar 2, 2, 100 kali 2, 200, dikurangi dengan 5 akar 2 dikuadratkan, 5 pangkat 2, 25, akar 2 dikuadratkan 2, 2 kali 25, 50. Maka akar kuadrat dari 200 kurang 50, 150. Akar kuadrat dari 150 itu didapat dari 25 kali 6, maka akar dari 25 sama dengan 5. 5 yang tertinggal dalam akar adalah akar 6. Sehingga hasil
jarak dari F ke garis AC itu atau F ke P ini sama dengan 5 akar 6. Atau kita bisa menggunakan konsep yang sederhana, kalau misalkan terdapat dalam kubus, kan diagonal bidang kan A akar 2, diagonal ruang kan A akar 3. Nah, jarak dari salah satu titik ke titik pusat sebuah bidang, jarak dari salah satu titik ke titik pusat sebuah bidang ini kan titik pusat nih. P ini sebenarnya titik pusat pertemuan antara titik potong antara garis AC dan BD nih, sebenarnya kan di tengah-tengah titik pusatnya P. Maka konsepnya adalah konsep sederhana adalah kita menggunakan A per 2 akar 6. Sehingga A-nya cukup diganti dengan 10, 10 per 2, 5, 5 akar 6. Itu cara yang paling sederhana untuk kita mencari tahu jarak dari titik F ke garis AC. Nah, uh, untuk memperdalam materi tentang jarak dari titik ke garis, ada diberikan ada beberapa soal, 3 soal untuk bisa dikerjakan sebagai soal latihan di rumah. Ingat konsepnya baik-baik, ingat syaratnya baik-baik, bahwa jarak titik ke garis syaratnya harus tegak lurus. Titik ke garis itu harus tegak lurus. Itu konsep dasar yang harus dikuasai dengan teorema Pitagoras. Ini ada 2 contoh soal, terus satu lagi di sini diketahui 5. Nanti perhatikan baik-baiknya, syaratnya tegak lurus. Ingat konsepnya, syaratnya harus tegak lurus.